Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab baru ya. Untuk bab 2 di fisika kita akan mempelajari tentang elastisitas. Elastisitas itu sebenarnya dia definisinya adalah sifat elastis suatu bahan ya. Sifat elastis suatu bahan. Jadi suatu bahan di sini yang dimaksud adalah benda padat ya, untuk kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya yang elastis itu kan yang paling mudah kayak karet gitu ya. Ada karet itu kan, kemudian kita tarik, itu kan nanti kan dia akan membesar. Tuh. Nah, kalau tarikannya dilepas, ini kan dia akan balik lagi ke bentuk semula. Gitu ya. Nah, kemudian unsur-unsur dari sifat elastisitas yang pertama itu ada tegangan. Nah, tegangan ini kita simbolkan dengan tau. Tuh bersamanya adalah F per A. Itu ya. F itu adalah gaya yang kita berikan. Biasa ya satuannya Newton. Dan itu adalah A-nya adalah luas. Kalau misalnya luas biasanya ini kita misalkan sebenarnya pada kawat ya. Jadi ini bisa luas penampang kalau pada kawat gitu ya. Nah, satuannya meter kuadrat. Itu tegangan. Berarti nanti rho ini kan tegangan ya. Nah, satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, ini berarti kan sebenarnya sama seperti Pascal. Nah, kemudian yang kedua, selain tegangan, nah kita harus tahu apa yang dimaksud dengan regangan. Regangan itu kalau misalnya seandainya kita memiliki sebuah batang, misalnya ini L0 ya, kemudian kita tarik jadi dia memiliki pertambahan panjang. Ini dia misalnya punya delta L. Nah, jadi regangan di sini itu simbolnya E kecil ya. Nah, sama dengan delta L per L0. Jadi kalau delta L itu adalah pertambahan panjang. Nah, sedangkan L0 itu adalah panjang mula-mula. Tuh. Tuh ya. Ini sama-sama satuannya dalam meter dan dalam meter. Nah, berarti sifat elastisitas itu terukur dari besaran yang namanya modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau dimaksud dengan modulus yang nama lainnya ya. Nah, itu kita simbolnya E besar. Nah, itu didapat dari nilai tegangan dibagi tegangan. Gitu. Ini kalau misalnya kita jabarkan tegangan itu kan F per A ya. F per A per regangannya kan delta L per L0. Nah, di sini kan ada gaya ya. Ada unsur gaya. Seandainya kita mau mencari berapa sih gaya yang diperlukan gitu ya. Nah, berarti di sini E-nya dulu ya. F per A dikali L0 per delta L. Berarti untuk mendapatkan F berarti E kali A kali delta L per L0. Nah, nilai modulus elastisitas
kemudian luas penampang dan panjang awal, ini kan tergantung dari bendanya ya, jadi variabelnya ini tidak berubah. Yang berubah itu kan di sini pertambahan panjang, berarti ini diibaratkan seperti konstanta. Berarti rumus ini bisa kita sajikan dengan K kali delta L, atau delta L itu kan perubahan panjang, bisa kita pakai dengan delta X gitu ya. Nah, jadi rumus ini sebenarnya kita kenal sebagai hukum Hooke. Tuh, hukum Hooke pada pegas. Nah, jadi di sini karena seandainya di sini ada pegas ya, ini ada pegas. Nah, kemudian ini adalah benda. Kalau misalnya kita geser, kita tarik, gitu ya. Nanti kan kalau kita tarik dia kan ada pasti balik lagi gitu ya. Nah, pembaliknya ini arahnya negatif, itu ya. Tapi ini nggak perlu dipusingkan dengan negatifnya. Jadi negatif ini sebenarnya cuman menyatakan arahnya saja. Jadi arahnya dia pembalik, gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal. Ada suatu kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat, kemudian diregangkan oleh gaya 3,2 Newton, sehingga bertambah panjangnya sebesar 0,004 cm. Bila panjang kawat mula-mula 80, tentukannya berapa tegangan, regangan, dan modulus yangnya. Oke, sekarang kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Nah, yang diketahuinya di sini apa? Luas penampang berarti A hanya sama dengan 4 mm kuadrat. Ini jangan lupa diubah menjadi satuan baku. Berapa? 4 kali 10 pangkat dari meter kuadrat ke dari milimeter kuadrat ke meter kuadrat naik 5 ya. Naik 3 dikali negatif 2, berarti di sini 6. Nah, kemudian di sini gayanya F-nya sama dengan 3,2 Newton. Sehingga bertambah panjang delta L sama dengan 0,004 cm. Ini kita ubah ke meter juga. Menjadi ini kan 4 kali 10 pangkat minus 3. Diubah ke meter berarti 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, itu. Kemudian panjang kawat mula-mulanya L0-nya 80 cm. Ini juga kita ubah ke meter. Ini kan kalau diubah ke meter kan jadi 0,8. Berarti 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Jadi semuanya kita ubah menjadi satuan baku, itu ya. Satuan internasional dan satuan baku. Kita mau menentukan A-nya modulus yang. Nah, yang A modulus yang. Yang A-nya tegangan, regangan, dan modulus yang. Tegangannya kan ini kan F per A. Nah, kita masukin F-nya berapa? 3,2 Newton. A-nya 4 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Ini supaya enak. Nah, ini supaya enak, ini kita hindari koma ya. Jadi 3,2 nya kita ubah menjadi bentuk lain. Jadi 32 kali 10 pangkat min 1. Itu ya. Di sini tetap 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan bisa coret jadinya. Di sini jadi ya. Di atas jadi 8. Itu ya. Berarti ini jadi 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Oke, sekarang yang B. Yang B kita mau cari regangannya ya. Regangan delta L per L0. Nah, delta L-nya berapa? Delta L-nya 4 kali 10 pangkat minus 5 per L0-nya 8 kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini kan 4 dibagi 8 kan setengah, 0,5 kali 10 pangkat minus 4. Berarti ini 5 kali 10 pangkat minus 5. Ini satuannya ada nggak? Kalau ini kan satuannya meter, ini meter. Nah, meter dibagi meter kan habis. Jadi ini nggak ada satuannya untuk regangan ya.
Oke, untuk yang C kita mencari modulus yang dapat dari tegangan dibagi regangan. Nah, tegangannya 8 kali 10 pangkat 5 per 5 kali 10 pangkat minus 5. 8 dibagi 5 itu kan 1,6 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Nah, ini nilai modulus Young.